Setahu saya enggak. Iya, harusnya nggak ada. Tapi umat muslim lah yang mengatakan, mengaku-aku bahwa Isa itu Yesus, benar? Menurut saya bukan sih. Isa beda, Yesus beda. Iya, tapi kan kamu sendirian, ulama-ulamamu enggak. Kan menurut keyakinan saya, Yesus itu kan yang diimani oleh abang, ya kan? Oke. Sebagai Tuhan atau utusan Baik. yang disalib itu. Baik, sekarang Kalau Nabi gini. Isa itu diangkat Sekarang orangnya. Sekarang kita bicara secara akademis ya, jangan berbicara dogma ya. Oke. Oke. Saya jelaskan tentang Yesus, ya. Yesus itu merupakan kata Yunani dari kosakata yang sesungguhnya bukan bahasa Yunani. Jadi dalam bahasa Yunani itu tertulis Yesus, ya, tapi itu merupakan peyunanian dari bahasa aslinya, yaitu Yeshua. Arti daripada Yeshua adalah Yahweh menyelamatkan. Nah, sekarang saya tanya, Isa secara kata berasal dari bahasa apa? Meninggalkan. Isa Berasal dari kosakata apa? Sosok Isa berasal dari kosakata apa? Isa adalah nama yang berasal dari bahasa Arab yang merujuk pada Nabi Isa. Nah, makanya saya bilang Isa orang Arab. Orang Arab nggak Isa di situ? Bukan. Nabi Isa itu bukan orang tapi Arab. namanya Arab. Tapi kan karena dalam Al-Quran nama Isa itu disebut Isa karena Al-Quran turun Oke, dalam nama bahasa aslinya Arab. siapa kalau gitu? Nama Harus aslinya? disesuaikan. Ya, nama aslinya siapa kalau gitu? Bentar dulu, nama asli Isa ya. Bentar. Sabar dulu bang. Saya juga sabar nungguin abang. Silakan. Nama Ayo. asli Isa Al-Masih dalam bahasa Ibrani adalah Yesua. No. Berarti siapa di situ? Yesua. Yeshua. Nah, makanya kita itu harus kembalikan sosok itu ke dalam bahasa aslinya dan pengajaran aslinya bagaimana. Makanya Yeshua yang sudah diserinso jadi orang Arab ngajarin orang Arab cium-cium batu. Ketika Yesus dipalsukan jadi Isa, jadi nabi orang Arab, ngajarin orang jadi seperti Muhammad. Makanya kembali kepada Yesus yang benar. Kalau sosok Isa berkata, sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah, jadi sembahlah Allah. Karena Isa sudah dirinso jadi orang Arab. Udah digosok, udah jadi rinso dia, udah ini. Kusur. Jadilah kamu versi orang Arab. Suruhlah orang sembah Allah. Orang Arab kan, beliau itu berdakwah Oke, sekarang ke gini. Bani Israel. Pakai logika ya, pakai logika. Gini. Isa berbahasa apa? Isa berbahasa apa? Nabi Isa berbahasa apa? Tadi kan nama aslinya Yeshua, betul? Yeshua Hamasia, betul? Ya. Hamasia itu title-nya. Nama aslinya itu Yeshua aja. Hamasia itu adalah title yang disematkan kepadanya karena mereka percaya, karena kami percaya bahwa dia itu Hamasia, sang Mesias itu yang dinanti-nantikan. Nah, dia berbahasa apa? Berbahasa, kalau di sini Wikipedia bahasa Indonesia, Nabi Isa berbahasa Aram. Baik, Yesus berbahasa Aram. Nah, di dalam bahasa Aram tidak pernah ada kata Allah. Bagaimana dia menyuruh menyembah Allah sementara kosakata Allah saja nggak ada? Itu sama saja kamu percaya ada orang Korea, ya, ada orang Korea berbahasa Korea, mari kita makan empe-empe. Dari mana? Ada orang Korea bahasanya empe-empe gimana? Empe-empe itu cuma bahasa kita, orang Indonesia. Mana ada orang Korea bahasanya empe-empe?
Empe-empe kalau dibilang asalnya dari Korea, bikinan asli orang Korea, namanya dusta yang nyata. Nah, makanya saya bilang, dari gini, bahasa Arab. coba sekarang saya tanya, kalau Isa berbahasa Aram, bagaimanakah logikanya dia menyuruh menyembah Allah? Gimana? Seandainya Isa itu adalah orang Aram, orang Yahudi yang berbahasa Aram. Bahasa Aram itu bahasa Syria, bahasa Aramaik. Bagaimana dia menyuruh menyembah Allah? Sementara Allah tidak ada dalam kamus bahasa Aram. Tapi kan udah kerasa. Aku itu tertipu, aku terjebak. bahasa Arab dan bahasa Arab itu satu rukun, sama kayak bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, jadi nggak beda jauh. Orang Aram kalau ketemu orang Arab nggak bisa ngobrol, pakai bahasa Inggris. Kalau orang Malaysia ketemu orang Indonesia masih bisa ngobrol, walaupun sering salah paham. Bagaimana Isa nyuruh menyembah Allah? Dia sendiri nggak pernah bahasa Arab. Sedangkan Allah kan, adalah kosakata bahasa saya nggak Arab. bohong ya. Ini dari apa? Dari bahasa Aram. Bahasa Aram dan bahasa Arab adalah dua bahasa yang tergolong dalam bahasa Semit. Beda Jadi nggak? sama, satu rumpun Semit. Iya, tapi beda nggak? Beda-beda sedikit lah. Iya, bahasa Sunda dengan bahasa Jawa beda nggak? Serumpun nggak? Enggak serumpun. Enggak serumpun, coba ketik di situ. Apakah bahasa Sunda dengan bahasa Jawa serumpun? Coba buka. Ya berarti itu nggak serumpun berarti. Buset. Bahasa Jawa dengan bahasa Sunda itu serumpun. Kalau orang Jawa bilang monggo, orang Sunda bilang mangga. Mangga, Ya, makan hidangannya. Nah, kalau orang Jawa bilang monggo. Mangga gitu. Itu bahasa serumpun. Tapi orang Jawa sama orang Sunda nggak bisa ngobrol terus-terusan. Nanti salah paham. Baku hantam. Karena bahasanya walaupun serumpun tetap beda. Makanya kalau orang Jawa ketemu orang Sunda pakai bahasa Indonesia. Oke. Bahasa Jawa dan Sunda termasuk serumpun. Oke. Serumpun. Begitu juga bahasa Aram dengan bahasa Arab. Serumpun. Tapi beda. Tapi banyak kesamaan. Iya, banyak kesamaan tidak membuat bahasa itu menjadi bahasa yang sama. Contoh, misalnya orang Sunda dengan orang Jawa. Ya kan? Beda bahasanya. Monggo. Iya. Ada Kalau lah orang yang Sunda sama kesamaannya. matur nuhunnya gitu Sunda kan. itu kan Kalau bahasa Jawa matur nuhun, matur nuhun. Iya. Ya, dikit lah perbedaannya bang. Iya. Tapi kalau orang Jawa ketemu orang Sunda, Iya. dengar. Kalau orang Jawa ketemu orang Sunda, bisa mereka ngobrol pakai bahasa masing-masing. Bisa. Bisa dari mana? Bisa dari mana ini orang ngada-ngada aja? Kagak bisa. Gimana? Jadi bahasa kalau orang itu Sunda ngomong sama orang Jawa, segalanya, ngomong apa tapi ada lagi? kesamaan. Gitu. Begitu juga kalau ada orang Jawa ngomong sama orang Sunda. Allah, ngomong apa gitu. Jadi belajar lagi lah ya. Oke? Tapi oke, serumpun dalam konteks bahasa berarti bahasa-bahasa yang memiliki asal-usul yang sama atau berasal dari satu bahasa induk yang sama. Iya. Berarti Nah, induknya nanti dari- kalau kamu belajar Jadi itu, nggak kamu terlalu sudah jauh. sampai ke tahap yang paling tinggi. Nanti kamu akan simpulkan bahwa bahasa asli daripada Al-Quran itu merupakan bahasa Aram. Lalu dirubah oleh umat muslim menjadi bahasa Arab. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu paham. Karena sebelumnya bukan bahasa Arab. Saya kasih kamu contoh. Nah, sebelumnya Gini, dengar. Bentar Ini dulu. saya kasih contoh yang paling nyata. Saya bicara dulu dong. Abang Oh, dari silakan. tadi ngomong mulu ini nggak fair Silakan. dong.
Silakan. Oke, karena kitab yang Allah turunkan itu tergantung diturunkannya di mana. Dikarenakan Nabi Muhammad diturunkan di Arab, maka ya bahasanya bahasa Arab. Masa mau bahasa Korea kan nggak nyambung. Kenapa harus dikasih tahu dalam bahasa Arab? Apa maksudnya? Kenapa harus memberitahu orang dalam bahasa apa itu diturunkan? Supaya orang mikir. Bukan supaya orang mikir. Dengar. Oke, tapi kan dalam Al-Quran la'allahum ta'qilun, Sebentar. supaya kalian mikir gitu Sebentar. kan. Supaya kamu memahaminya. Dengar. Al-Quran Coba dengar ya. dalam bahasa Arab. Sekarang Harus kita mikir, pergi ke toko ini berasal buku. dari bahasa mana awalnya, induknya bagaimana, kosakatanya bagaimana, rumitnya bagaimana, jumlah kosakatanya berapa juta, kenapa dipilih bahasa Arab. Nah, mikir, kenapa ya Sudah? Allah milih bahasa Arab? Gitu. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang kalau kita pergi ke toko buku, di situ ada tulisan Al-Quran dalam bahasa Indonesia atau Tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Kenapa ada kosakata dalam bahasa Indonesia? Maksudnya gimana sih? Ada terjemahannya apa gimana? Pelan-pelan. Ini memang Muslim ini agak sedikit leleh. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kita pergi ke toko buku. Di toko buku ada tulisan Kitab Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Coba, Ya. kenapa ada tulisan dalam bahasa Indonesia? Ada Berarti itu kosakata diterjemahkan. pemberitahuan dalam bahasa Indonesia, kenapa? Kenapa ada pemberitahuan bahwa ya Kitab karena itu dalam ada bahasa versi Indonesia. aslinya dalam bahasa selain Indonesia. Nah, karena bahasa aslinya bukan bahasa Indonesia, makanya dikasih tahu dalam bahasa Indonesia karena sudah diterjemahkan. Nah, kosakata atau pemberitahuan bahwa buku ini dalam bahasa ini itu hanya ada di dalam sebuah penerjemahan buku. Contoh, Laskar Pelangi dalam bahasa Inggris, Harry Potter dalam bahasa Indonesia. Karena sumbernya itu sudah beda bahasa. Makanya kita tidak akan pernah menemukan novel Laskar Pelangi dalam bahasa Indonesia. Laskar Pelangi dalam bahasa Indonesia? Bukannya Laskar Pelangi memang bahasa Indonesia? Kabur kan dia? Dia setelah nangkep kabur dia. Iya teman-teman. Jadi coba Anda buka koran, beli koran Sindo, ada nggak koran Sindo ini dalam bahasa Indonesia supaya kamu paham? Nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada. Karena memang dia udah bahasa Indonesia dan aslinya bahasa Indonesia, nggak mungkin dikasih tahu gitu. Tapi ketika saya mengirim kamu sebuah buku dan saya kasih tahu dalam bahasa ini, itu menjadi indikasi kuat bahwa telah terjadi penerjemahan. Contoh, saya kirim kamu novel Harry Potter, bahasanya Inggris. Kamu bales sama saya, bro, gua nggak ngerti bro. Saya kirim lagi. Gua kirimin lo Harry Potter yang dalam bahasa Indonesia biar kamu paham. Nah, jadi kosakata dalam bahasa ini itu hanya ditemukan di dalam buku yang telah diterjemahkan. Coba, menurut keterangan orang Islam, katanya Muhammad pertama kali dapat wahyu di Gua Hira. Disuruh Iqra, bacalah. Ya kan? Bacalah dengan menyebut nama Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Udah bahasa Arab. Surat kedua bahasa Arab, surat ketiga bahasa Arab. Surat Yusuf kami turunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Loh. Ini kemarin bukan bahasa Arab. Yang kemarin di Gua Hira bukan bahasa Arab. Yang di belakang kemarin. Kenapa kemarin bahasa Arab terus sekarang dibilang dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya? Seolah-olah yang kemarin bukan bahasa Arab. Terus saya nggak paham. Nah, itu sebenarnya PR yang sangat besar di internal umat Islam, teman-teman. Makanya ada sebuah buku yang sangat bagus, namanya The Syrio-Aramaic Reading of the Quran, atau Decoding Al-Quran. Buku itu mengungkap asal-usul Al-Quran yang sesungguhnya. Makanya nggak ada cerita-cerita Muhammad di Gua apa, nggak ada di buku itu. Itu cerita-cerita yang nggak bersumber dari Al-Quran. Ya,
Jadi teman-teman kalau teman-teman udah tahap yang paling tinggi, nanti teman-teman akan mencari tahu asal usul Quran itu dari mana. Ingat teman-teman, 13 tahun saya lamanya mendalami Al-Quran. Kalau mau tahu Al-Quran tanya saya. Ya. Itu khusus untuk orang-orang yang sekolah. Ya, kalau cuma ilmu ya susah. Ya, itu khusus untuk orang-orang terpelajar. Kalau orang yang nggak tahu apa-apa, nggak sanggup ilmu ke situ, entah nanti kamu. Oke? Iya, saya rasa itu saja ya teman-teman ya. Kita sudah mau jam 11 lewat 17 teman-teman ya. Udah hampir jam 12 malam, apalagi yang bagian Indonesia Timur, Indonesia Tengah mungkin udah pada tidur. Sekali lagi teman-teman ya, kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Kepada teman-teman yang tergerak hatinya untuk mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman sekalian bisa support ya pendirian rumah apologet di profil, atau teman-teman bisa mampir, atau teman-teman bisa tangkap layar, screenshot yang tertera di layar ini. Silakan teman-teman yang punya berkat berlebih, ya teman-teman yang hidupnya berkelimpahan, teman-teman bisa support saya di sini teman-teman. Screenshot, tangkap layarnya, atau teman-teman juga bisa melihat di profil saya ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Duh sebentar. Teman-teman banyak akun-akun palsu ya yang mengatasnamakan saya. Bahkan mereka itu teman-teman sekarang akun-akun palsu itu sudah aneh-aneh ya saya lihat ya. Jadi pastikan teman-teman follow akun saya yang asli. Sekali lagi ya teman-teman ya, silakan teman-teman memfollow akun saya yang asli. Baik di TikTok, baik di YouTube ya. Teman-teman silakan follow akun saya yang asli. Nah, akun saya yang asli yang ada di YouTube itu teman-teman silakan ya. Teman-teman bisa mencari akun saya di YouTube dengan cara bagaimana teman-teman? Nih ya teman-teman ya, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh misalnya, saya balikin dulu nih ya. Saya balikkan. Nih. Teman-teman ya. Nih saya kasih contoh. Bagaimana cara mencari akun aslinya bang? Nah ini saya kasih contoh. Sabar ya teman-teman ya. Ini adalah contoh mencari akun yang asli. Nih, kalau teman-teman pergi ke YouTube, klik di sini pencarian. Ya, setelah teman-teman klik pencarian, klik Edis TV. Nah, setelah kalian mencari di Edis TV, nanti akan ada muncul logo seperti ini. Nah, ini. Ini akun saya yang asli. Ya. Kalau teman-teman mau lihat, nih, kita lihat di sini, search by filter, kita lihat yang channel ya. Kita lihat yang channel. Nanti teman-teman akan melihat banyak akun-akun palsu. Nah, yang ini akun palsu. Ya, ini akun palsu. 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 Ini banyak akun-akun palsu semua nih. Akun palsu, akun palsu, akun palsu, akun palsu nih. Banyak sekali nih. Jadi teman-teman lihat ini sudah banyak sekali akun palsu di mana-mana ya. Akun palsu, ini akun palsu semua nih. Nah, termasuk ini pun akun palsu ya, akun palsu. Yang asli cuman satu. Ya, yang asli cuman ini nih. Yang followersnya itu 90.000 dan itu ada di beranda. Ya, ada di beranda. Nah, teman-teman kalau mau kolektor ada tulisannya di sini. Ya, nih kalau saya sedang live ini saya sedang live nih ya, saya pencet. Nah ini teman-teman kalau mau kolektor di sini nih. Yang nonton ada 3.000 di YouTube sekarang nih. Ya, oke, saya rasa itu saja ya teman-teman sekalian ya. Saya rasa itu saja teman-teman sekalian supaya teman-teman bisa melihat atau membedakan mana akun asli, mana akun palsu. Oke, itu saja ya teman-teman ya. Kita rehat dulu. Ya, besok kita lanjut lagi mudah-mudahan. Kita rehat dulu mudah-mudahan itu mendapat apa yang kita bahas tadi bisa
menambah pengetahuan dan kasanah ilmu kita bersama. Saya rasa itu saja dulu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa kembali.